judul filmnya apa, peran utamanya siapa gitu loh. Iya, terima kasih. Mungkin ya, ada Pak. kemiripan dengan cerita-cerita film-film India, ya, Mahabharata. Benar, Pak. Gitu loh. Gila juga ya Ben ya. Film-film India itu kan ada suatu dewa. Dewanya itu pasti ada jelmaan manusia kayak Krishna. Wajahnya wajah manusia, tapi banyak dewanya seperti serem-serem wajahnya, Pak. Ada kayak ini model kayak apa ya? Kan ya? Serem-serem Mereka lah ada, Pak. wajahnya, kayak Bang Fandi gitu kan serem wajahnya. Terus begitu betul. juga agama Buddha, dia tampilkan wajahnya seperti manusia yang sempurna, Wisnu. Yang lain-lainnya Pak, wajahnya. Tapi ada satu jelmaan yang sempurna. Tuh, Pak. Iya. Tapi judul filmnya tadi yang Anda Pak Togar jabarkan itu, judul filmnya itu apa? Tentang keselamatan dan hidup. Pak. Keselamatan Bang Dalbo. Keselamatan. Aduh, Bang Ya, Dalbo. ya lanjut silakan. Oke, Sebab sekarang ada pertanyaannya begini. gini Pak. Itu dewa Zeus itu caranya menang. Jangan ditanya, Jangan suruh aja ditanya, ceritakan tentang film itu. Itu ya. Jangan ditanya, Jadi kan di ceritakan sini, aja film ya, itu. tadi sudah jelas Pak, penulisnya. Setiap sutradaranya. di dalam keagamaan itu kayak Hindu, ya kan? Trisula. Kalau Jangan Buddha, bawa-bawa agama orang, Pak. iya, Kita ceritakan aja. kalau Buddha Tripitaka. Kalau Buddha Tripitaka. Itu Kalau Trisula. itu Trisula. Selalu ada hubungan dengan tiga. Kalau ini Pak Besi. Pak Togar, kalau itu Trisula, kalau Ban Beni ini bisulan. Lah, makanya supaya Bapak memahami itu, ya. Memahami itu agama-agama itu selalu ada trinya tuh. Iya. Ya, Pak, ya. Sama si Beni ini Bang. Ini Trisulan. Iya. Ya, artinya ketika dia kena bisul itu rata-rata numpuk jadi 3. Ya, trio kok dia, trio kok. Ketawa dia, ketawa. Ya bayangkan dia Pak. Masa ke ini kan tadi Trisulan, sedangkan Beni ini bisulan. Bayangkan langsung 3 dia borong. Ada juga Pak yang pakai kacamata milik. Tapi begini Bang Dalbo, ini kan cerita belum selesai, kan? Pak, Benar nggak? permisi ya. Ini belum diedit Pak, diedit di mana Assalamualaikum ini nanti? semua muslim yang ada di kelas ini. Saya permisi. Mohon maaf kalau ada salah ngomong. Ya, Dan saya terima kasih bisa berdialog dengan baik. Mau kemana dulu? Mau kemana? Pak, sudah lapar. Aduh, ini sama Bang Pandi belum, Santos Pandi belum. Sudah lapar Pak. Dan nanti kan sudah mau menuju jam 1 Pak. Jam 12. Satu pertanyaan aja. Satu aja. Iya. Bang Togar, Iya Pak. Bang Togar. Iya Pak. Iya. Iya, saya mau bertanya satu pertanyaan aja, boleh? Silakan Pak. Ya, dalam 2 Yohanes 1 pasal 7 di situ dikatakan penyesat dan antikristus. Siapa itu Pak Togar? Ini cakep Bapak ngomong begitu. Siapa? Cakep. cakep. Siapa dia Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Yesus telah menjelaskan bahwa nanti kedatangan Dia dan sudah Dia di atas surga, Dia sudah menceritakan bahwa ada nanti nabi-nabi palsu yang menyerupai ajaranku, dan Dia bisa menyerupai dengan diriku dengan membuat kemujizatan sama kayaku, tapi Dia tidak akan bisa membuat terang dalam hidupnya.
Ada Pak ditulis. Akan ada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, gitu Pak. Ditulis itu Pak. Tapi karena Siapa? Pak Togar, siapa? karena dia sudah menampakkan diri di dalam waktu dia mau pergi ke surga, dan dia kasih tahu wajahnya yang sudah bersinar, hanya orang yang bisa, yang hanya orang dalilmu ada nggak di situ ditulis? Bang, itu 2 Yohanes 1 pasal. Panas kamu Saya bicara. Dia di dalilmu, di dalilmu. Ya, saya Di tanya sini kan di dalilmu dulu. Ada nggak tulis begitu? sebentar Bang Togar. Ini kan dikatakan bahwa yang tidak mengakui Yesus Kristus itu manusia, dia penyesat dan antikristus. Kalau Islam Bang, kami percaya Yesus itu manusia. Yesus Di ayat itu mana? utusan. Di ayat Yesus mana? itu nabi. Di ayat mana Pak? Di dalil Pak, di Yohanes 17 pasal 3, Yesus mengaku utusan. Di- Banyak lagi. Di Al-Qur'an Bapak di mana Pak? Ditulis begitu? Ada tulisan Yesus? Banyak, Pak, banyak. Ada tulisan Banyak. Kristus? Isa alaihissalam. Aduh, lain beda Pak. Aduh, Bapak ini nafsirinnya. Bapak itu tadi sudah saya ngomong sama Bapak yang tadi. Saya tanya Oke, dulu. kalau begitu begini Bang. Saya tanya begini, dulu Bang. kamu. Ya kan? Oke, kalau Ya. menurut Abang itu Enggak, Isa saya dengan tanya Yesus, dulu, Pak. Saya tanya Isa dulu, dengan Pak. Yesus Saya tunjuk dulu tanya sama kamu. Oke. Nabi Isa lahirnya di mana? Oke, kalau Bang Togar bilang Isa dan Yesus berbeda, jangan kita gunakan itu kalau seperti itu. Enggak, Oke? saya tanya dulu. Nabi Isa lahir di mana? Kita fokus aja. Kan Enggak, menurut Abang ini berbeda ya. Jangan mental Kita dulu. fokus aja begini. Jangan mental dulu ya. Saya tanya Nabi Isa itu lahirnya di mana? Dunia di, Ah, bingung. di Nggak dunia. ada bingungnya, Bang. Di dunia. Tanya. Mudah itu Kan? sudah berapa Udahlah, kali saya jawab kan? Bang Togar. Kalau bingung itu makanya banyak pertanyaan yang kamu tidak bisa Ya, membingungkan. kalau di apa yang Abang Makanya tanyakan aku tadi jagarin Isa dulu ke alaihissalam. situ. Kalau kamu menanyakan Kita kan di itu, Yohanes 2 pasal ya 2 tanyakan Yohanes dulu pasal itu. 1 tadi. Nabi Isa itu lahir di mana? Fokusnya kita di mana ini? Fokusnya kita di mana sebenarnya, Pak? Kalau Abang mau bertanya bisa saya jawab, tapi bisa tidak kita selesaikan 2 Yohanes 1 pasal 7 dulu? Iya, sekarang kan sudah saya bilang, ya kan? Kehadiran Tuhan Yesus di dunia itu sebelum dia menjalankan misinya dalam kasih, ya, dia sudah bilang, semua yang kau tulis semuanya itu tidak akan berarti di hadapanku. Sebab kalau kau tidak mengimani hidupmu di dalam kasih, karena kasih itu adalah paling utama di dalam kehidupan. Nah, itu nggak usah diceritain ya. PBB juga punya punya misinya perdamaian ya. Itu nggak usah lah kita udah. Jadi setiap yang dituliskan orang-orang itu semua, Tuhan Yesus pun sudah tahu. Makanya juga dia sudah tahu itu dia mati itu. Dia mati sudah tahu. Terus dia juga bilang kan, nanti kedatangan nanti yang pas aku nanti berangkat ke surga dan akan datang lagi dan nanti nabi-nabi palsu atas menamakanku semuanya itu akan terjadi. Begitu Pak. Jadi nabi-nabi palsu, terus rasul-rasul palsu, penyesat itu banyak Pak nanti Pak.
Nah, yang bisa dikuatkan di Gantian dalam lah. yang bisa dikuatkan di dalam kehidupan Bang Togar gantian lah. Masa Bang apabila dia sudah Togar jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus itu yang bisa diselamatkan. Iya Bang, Jadi iya kan Bang. secara Iya, makanya begini Tunggu, Bang ya. gini. Secara natural, kalau orang sudah di dalam Tuhan Yesus itu Pak ya, yang namanya lihat-lihat roh-roh gaib itu Pak ya, roh gaib yang kabur Pak. Itu secara natural ya Pak ya. Hah? Oh salah. Boleh Pak. saya Bang Togar gantian Itu dulu gantian. Ketemu roh-roh jahat itu apa itu pada kabur Pak. Iya Bang, iya gantian boleh. Saya mau ngomong Ya, juga udah. Bang. Ya, silakan. Kita kan tadi mencari siapa sih ini penyesat dan antikristus, gitu loh. Ya, jadi jawabannya itu Bang, ada perkataan Yesus sendiri yang mengatakan siapa itu yang antikristus sebenarnya. Ada dalam Matius 7, 22 dan 23. Itu Yesus sendiri berkata itu Bang Togar. Bang Togar sudah pernah baca itu Bang Togar? Coba Pak kamu bacain. Ya, Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Itu kan. Bukankah ya ini perkataan Yesus ini. Iya, pada hari yang terakhir. Makanya aku sudah bilang. Saya baca dulu, Bang. Iya. Saya baca dulu sampai selesai, Bang. Biarkan Ya, aku, Bang. silakan. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu, Yesus, mengadakan banyak mukjizat demi namamu, Yesus kan? Sering itu buat debat itu dibacain ke kami itu. Itu Ya, udah dijawab saya semuanya. bacakan selesaikan dulu, Bang. Iya. Makanya dikatakan di Matius 7:23 waktu itulah aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka. Ini kata Yesus. Iya. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini loh yang dimaksud antikristus ini Bang, yang penyesat ini. Iya. Terus Sekarang Bang Togar, saya tanya sama Bang Togar, Yesus itu hanya manusia atau Tuhan Bang Togar? kan tadi udah dibilang. Tadi kamu baca nggak? Nyala semua yang kan Tuhan Yesus bilang yang begitu. Tuhan Yesus ini lagi saya dengar lagi Gini, Tuhan Bang Yesus. Pandit. Jadi Biarkan begini, dulu saya, semua Bang, Pak. takut. Semua takut kepada Yesus. Setan, iblis, malaikat, betul ya, Pak Togar ya? Iya. Nah, bisa saya dibuka Bang Dalbo? Coba kelarkan dulu yang tadi, Iya, coba dibuka dulu ya. Nah, ini dia nih. Bisa saya dibesarkan Bang Dalbo? Ini dia nih. Bang Dalbo. Bang Dalbo. Nah, gini nggak bisa dibesarin. Pak Togar, tadi Pak Togar bilang semua malaikat, setan apa takut ya sama Yesus ya, betul? Iya. Sudah itu dibawakan tadi, sudah aku narasikan tadi. Nah, iya. Ini bagaimana ini? Dia takut sama malaikat ini. Bagaimana ini? Ya. Ini kok Yesus takut? Bapak tadi saya udah ngobrol diulang-ulang. Saya jadi capek Pak ngomong itu lagi. Oh ya sudahlah. Jadi Saya lanjut ya. Saya terlambat, Pak, soalnya saya terlambat. makanya Bang Togar. saya ngomong itu yang ringkas, yang simpel, yang bisa dimengerti. Oke, saya juga singkat ini. Saya bisa dimengerti insyaallah. Makanya saya udah bilang. Jadi gini Bang Togar. Pertanyaannya begini Bang. Bang Togar, belum selesai loh saya Bang. Oh iya, silakan. Kan dalam satu dalil itu pasti akan timbul pertanyaan. Bang Palopo di mute dulu Bang Palopo. Iya. Dalam satu dalil itu kan pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Iya. Makanya setelah dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Saya mau bertanya di situ Bang Togar, siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Siapa yang menyebut Yesus Tuhan di dunia ini?
Itu Apakah Bapak, Islam, Hindu, Buddha? itu semua orang Pak tidak mengenal dia mau dari siapa, suku mana, bangsa mana Pak. Tuhan, yang Nggak penting dia ada. menyebut. Islam nggak nyebut Gini, Bang. Yesus ke Tuhan. Bisa tidak teman-teman, biar saya selesaikan sendiri. Karena pada saat itu Pak, lokasinya di Israel, bukan di Arab. Yang kita Oke bicara, Bang, ini berbicara hari terakhir Bang. Ya, iya, ini kan kedatangan wilayahnya Yesus di lagi. Israel ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah pergi kemana-mana. Di daerah-daerah situ doang. Baik, Nggak pernah pergi ke Arab. makanya ini Bang. Baik, saya bertanya dulu Bang. Kan Ya, Abang ya. itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Bang Togar bilang begitu. Iya. Nah, terus yang bernubuat demi nama Yesus juga Bang Togar. Terus Yang bermukjizat juga teman Tuhan siapa itu Bang Togar? sekarang kamu baca, yang kamu baca Bang itu, Togar menjawab aja Bang. iya, sekarang yang kamu baca adanya di mana? Di Matius atau di mana? Matius 7:22 Bang Nah, Togar. kalau sudah bicara Matius, Lukas, itu sama juga bahwa itu Tuhan Yesus. Orang menyuarakan Tuhan Yesus itu. Paham? Yang berkatakan Yesus. Oke, jadi kita ambil pertanyaan di sini Bang Togar. Sekarang kan kamu berseru tanya, kepada yang bersorak-sorai itu Tuhan itu, ya kan? Kalau bersorak-sorai itu kan Kristen berarti kan? orang pengertiannya. yang berseru kepada Tuhan Yesus itu Tuhan Kristen kan? Iya. Terus kenapa masalah? Ya. Kenapa Terus masalah? yang bernubuat demi nama Yesus Bang siapa? Kristen juga. Ya, terus- Yang mengadakan banyak mukjizat Kristen juga. Abang, ini Kristen disepak kalau nanti di neraka ini Bang. Di Matius Ini 7:23. saya kasih tahu asumsinya ya. Saya jelaskan dulu ya, saya bacakan Iya, dulu saya kasih- dalil saya abang ini. paham Jangan, itu, apa jangan jurusanmu dipotong. itu. Dalil abang ini saya mau bacakan. Iya. Yesus bilang sama abang nanti pada hari terakhir, aku tidak pernah mengenal kamu. Togar, enyalah kamu daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bang Togar itu pembuat kejahatan karena sebut Yesus Tuhan. Padahal itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Begitu abang. Pak, Bapak, Disepalah. kalau Bapak itu ngebaca selalu, kalau kamu itu ngebaca ya, di tengah-tengah selalu kamu baca itu. Mau nyari titik amannya. Tapi kamu Gini loh, belum Bang Togar. tunggu dulu. Kan sudah saya mau terangin sama kamu. Ya kan? Di atasnya kamu tidak baca dulu, nelusuri di bawahnya. Nah, saya kasih tahu sekarang gini. Setiap orang iman kepercayaan terhadap Kristus itu beraneka ragam. Tidak semuanya orang itu dengan sungguh-sungguh. Tidak sesuai juga dengan keimanannya. Adapun keimanannya bagus, tapi tidak ditampilkan kasihnya. Sama juga bohong bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu memilih orang yang hidup penuh kasih dan dia percaya bahwa nama Tuhan Yesus itu benar ada-adanya. Gitu Pak. Jadi yang Bapak bilang orang penyesat-penyesat itu bakal didepak, orang Kristen itu bakal didepak. Itu yang melanggar keaturan keteladanan Tuhan Yesus Pak. Itu pasti ada, di Bapak juga ada begitu. Itu mah pertanyaan ece-ece Pak. Bang Togar, bukankah ini Sekarang gini aja, Pak. Yang gampang aja nih Baik, Bapak. Gini aja. Sekarang saya mau bertanya nih sama Bapak nih. saya jawab dulu Bang. Enggak, itu udah saya jawab. Jadi apa lagi mau diomongin? Situ Bang Togar, kan Yesus sendiri Sudah saya jawab. dasar teks loh ini. Semua hidupku kok biasa-biasa Iya, Bang. aja. Benar, Bang. Malah banyak ilham kok saya. Apa yang kamu persoalin dari saya? Bisa jadi iblis ilhamnya Bang, bukan Allahnya Yesus. Terus kalau iblis atau itu Yesus apa hubungannya dengan kamu?
kamu. Ya kalau Yesus kan Bang sudah jelas dia katakan Bapa yang mengutus aku, Yohanes 5:37. Kan jelas di situ Bang. Sekarang kalau Yesus kamu mau berkata, tunggu dulu. Bapa yang mengutus aku. Yang jadi persoalan ini Bang, abang itu menuhankan Yesus, perintah siapa Bang? Jawabannya ada di sini Bang, Roma 14 pasal 9. Kata Paulus ini, jadi abang itu ikut kata Paulus Bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Cobalah itu Bang. Makanya Pak, Bapak pahami dulu di dalam kekristenan saya. Semua murid-murid Tuhan Yesus itu, yang 12 murid itu, punya talenta masing-masing. Kita berasumsi kemanapun bisa kita mau. Mana yang kita pilih asumsi. Tapi tetap saya menjalani iman hidup saya tuh di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Di dalam hidup kasihnya. Itulah modal agama saya, agama Kristen. Diajarkan kasih. Togar. Tunggu dulu, Kalau Bang tunggu dulu. Togar- Jangan diprotes dulu saya ngomong. Inilah jeleknya kamu ini. Sudah paham nggak sampai situ? Setiap pengajaran orang berbeda-beda talenta. Jadi bisa kau pilih, bisa tidak. Itu tidak jadi masalah buat kekristenan saya. Yang kamu asumsikan di dalam agama-agama itu tulisannya, itu tidak jadi persoalan buat saya. Yang jadi persoalan, ya, bagaimana kamu menyatakan keterangan hidupmu itu bahwa nabimu itu bisa membawa hidupmu, tapi kamu tidak bisa lihat sampai sekarang. Bagaimana mengasumsikannya? Saya jawab Bang Togar. Iya, Togar. iya silakan. Saya cari 2 Yohanes 1 pasal 7. Kita Pak, bisa lari ke situ mengetahui. lari ke situ lagi. Saya sudah bilang, saya sudah patahkan Bapak ngomong Oke, begitu. jangan ke situ. Oke, jangan Saya ke sudah 2 patahkan. Yohanes kalau begitu. Setiap manusia, Kita ambil setiap kita manusia. ambil poinnya aja. Kita ambil poinnya aja ya, Yang aku penyesat bilang dan tadi, antikristus. ngerti nggak Bapak yang aku bilang tadi? Setiap penulis Saya ngerti perkataan Yesus Bang Togar. Saya tidak mengerti perkataan Abang, asumsi Abang. Saya suka perkataan Yesus. Sudah saya bilang tadi, perjalanan Tuhan Yesus mengisi. Abang dengar dulu Abang. Apa kata Yesus di Matius 22 pasal 37? Iya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, iya. jiwamu dan otakmu, akalmu. Yesus bilang kamu pakai otak. Terus, Kata Yesus. Bang Dalbo, Bang Dalbo, Terus- itu si Benny terus- mau naik. Benny naikin. Ya terus dibilang Bang lagi Dalbo. Bang Togar. Begini Bang Togar. Di Amsal 3 pasal 5 Bang Togar. iya. Ya, jangan berdasar kepada pengertian sendiri Bang Togar. Tidak Bang boleh Dalbo, Bang Togar. Itu si Benny mau naik. Begini ya, saya ceritain. Ya, kalau kamu kaitin ke Amsal, kaitin ke Matius, sekarang kamu baca dulu lah di ayat Al-Fatir 25, baru kau renungkan, baru kau menyatakan bahwa ayat itu sempurna atau nyata dan penuh mujizat atau tidak. Coba kamu baca dulu di ayat itu dulu. Oke, nanti PR saya itu Bang. Yang saya jadi masalah ini Bang di Matius Nah, itu 7:20. pasti masalah hidupmu, bukan persoalan Saya hidupmu. berpikir kok Kristen disuruh enya daripada Yesus katanya Yesus Sudah saya tadi jelaskan ini. aja, Sekalian kamu nggak ngerti kamu juga. Kristen pembuat kejahatan kata Yesus Bang. Ini kata Yesus bukan kata saya. Kata Yesus Bang Togar. Makanya Kalau kamu marah jangan marah kepada makanya saya. Bang saya sudah Togar marah bilang kepada kalau Yesus. kamu tuh baca, jangan di tengah-tengahnya. Baca dulu di atasnya dulu tuh tentang apa ceritanya. Akhirnya ceritanya di atas itu bicara tentang yang perikop. itu. Iya biar bicara baca semua. Ini dalil tidak akan berubah ini Bang. 7:22 Iya. 23 tetap sama ini Bang. Iya, saya sudah bilang sama kamu. Aduh, berapa kali aku jelaskan sama kamu. Ya kan? Saya sudah jelaskan. Perjalanan Tuhan Yesus waktu menjadi manusia, menjelma jadi manusia, dan dia mempraktekkan hidupnya dengan gaya hidup. Kristus lagi. Menjelma menjadi manusia. Mana ada Allah menjadi manusia? Abang penyesat lagi. Antikristus lagi. Kata 1 pasal 7. Maka disepan nanti abang. 7:23 abang. Disepan nanti abang ke neraka. Iya, kalau Yesus bukan Tuhan, mana dalilmu?
Sekarang saya tanya dalilmu mana? Ya itu tadi Pak, ditunjuk. Jangan kau asumsikan selalu di dalam jangan kau Yohanes asumsikan 5:37. makanya kau inilah makanya ini harus Yohanes 5:37, Yesus bukan Tuhan. inilah Yesus utusan. makanya ini kamu harus perbaiki. Yohanes Perbaiki 3. gini saya kasih tahu begini. Kalau kamu Silakan. Dalilnya tadi yang Om Togar minta itu Yohanes berapa? Yohanes Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Yohanes 17. masalahnya apa buat kamu? Masalahnya Yesus itu utusan, bukan Allah. Tapi kamu baca ayat saya, dalilmu dulu ada nggak di situ? Kalau sudah ada dalilmu di situ, baru kau ngomong Bang. ayat saya. Bang, ini ditipu Paulus, Bang Togar. Masa kamu bacain ayat saya? Baguslah, tapi kamu nanti lama-lama bisa jadi kamu jadi orang yang sama seperti saya. Bang, Abang ditipu Paulus ini, Bang. Makanya kalau Paulus itu sebelum ditipu pemesan sama itu, Bang. Paulus, sebelum ditipu sama Paulus, kau baca dulu di Al-Fatihah 25. Kau baca kenceng-kenceng itu. Om Togar Coba itu, artinya Abang. ini si Pandi lebih Kristus daripada Om Togar. Benar sekali, Abang, benar. Saya lebih Kristus daripada Abang Togar. Abang Togar anti Kristus. Penyesat Bang. Abang Togar ini. Saya tidak pernah mau berdebat dengan orang Kristiani ya. Saya tidak berdebat ini, Abang. Saya Iya, menyatakan berarti kamu ganti rupa kali ya. bahwa Yesus itu Kristus, manusia itu Yesus itu, Bang, Om bukan Dalbo, Tuhan. itu si Beni naikin Kalau- Om Dalbo. Kalau saya lihat kau dalil-dalilnya orang Islamnya kau. Udah Iya, Bang, jangan banyak ngomong lah. Lukas 12 pasal 1 ini, Bang. Iya, itu Yesus kau berkata ini, jangan bilang kau Bang. orang Kristen. Dari dalilmu Bang, aku udah tahu kau. Makanya sudah Bang, saya bilang kalau memang Nabi Isa itu ya lahirnya tanggal berapa? Lahirnya di mana? Siapa orang tuanya? Jawab dulu lah itu kalau itu presimu. Jelaskan dulu, Abang. Padahal Yesus sudah menegur Abang ini untuk hati-hati Ya, aku kepada udah Paulus. capek dengar dalil gitu, gampang punya aku menyelesaikan. Jangan marah, Abang Togar. Kita Jangan diskusi panas di sini, lah, Pak Abang. Togar. Itu dalilnya Jangan Bapak itu marah, loh. Bang. Masa Bapak nganggap dalil Bapak tuh bohong? Nggak boleh loh kayak gitu. Aku tidak pernah, tapi kalau kau suruh baca itu, tapi kau tidak mau baca, itu yang tidak sportifnya. Bapak yang nggak baca Begini, Injil Abang. Bapak sendiri. Begini. Makanya baca dulu di Bang, tunggu, Bang. Al-Fatihah 25 itu, kau baca dulu. Begini, Abang Togar. Coba Baca ini, dulu Abang Togar. Al-Fatihah 25 itu, muter-muter ke situ terus kau. Udah tahu ada jalan yang lurus Yesus, Bang. aja. Yesus Kalau bilang, tahu ya, ada Abang jalan Togar. yang gampang, ada jalan yang gampang yang Togar. mudah dimengerti, kamu masih lurus. Akhirnya nggak bisa. Muter-muter aja mau di mana? Di Bang mana? Togar begini, Bang Togar. Akhirnya Padahal ini Bang Togar ya. Enggak, Bang Togar. Bang Dengarkan Togar. dulu, Ini Bang Togar. Dengarkan dulu. Padahal Yesus sudah tegur Abang ini. Bang Togar, hati-hati sama Paulus, Bang Togar. Kata Yesus, Lukas 12 pasal 1. Abang hati-hati tidak sama Paulus. Tidak. Malah Abang ikut ajaran Paulus. Matilah Abang nanti disepak sama Yesus. Matius 7:23. Disepaklah Abang ke neraka. Macam mana pula itu, Bang Togar? Alamak. Sudah aku kasih sekolah tinggi-tinggi. Pulang-pulang kau tuhankan anak orang, Bang Togar. Alamak. Macam mana? Larilah pula dia. Macam mana? Ini loh, Bang. Ya. Jadi di Lukas 12 pasal 1 ini, Bang. Yesus berkata, kamu harus waspada terhadap ragi.